Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Farisma Widiwati dengan NIM 21060200002. Saya dari kelas 1A Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang software atau yang kita sering dengar itu perangkat lunak. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian software, lalu fungsi utamanya, pembagian software berdasarkan jenisnya, lalu jenis software berdasarkan distribusinya, lalu contoh dari software itu sendiri. Baik, kita langsung ke pengertian software. Software atau perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini itu tidak berupa fisik ya, jadi kita bisa mengoperasikannya itu ya lewat perangkat komputer. Nah, untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat ini dikompilasikan memakai aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Nah, fungsi utama dari software. Pertama, fungsinya itu sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Jadi, kalau misalnya sebuah komputer ada hardware-nya, ada brainware-nya, penggunanya, tapi nggak ada software-nya, nah itu nggak bakal bisa berjalan atau dioperasikan dengan baik, nggak balance gitu, nggak lengkap. Jadi dalam suatu komputer tuh ya harus ada hardware, harus ada software, harus juga ada brainware supaya semuanya itu bisa berjalan dan beroperasi dengan baik. Fungsi kedua yaitu software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Oke. Selanjutnya, software juga berfungsi sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, fungsinya juga sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, si hardware pada komputer ini bisa mengerti dan menerima dengan baik, menerima perintahnya dengan baik gitu. Lalu selain itu, perangkat lunak atau software ini juga dapat kita gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Nah, pembagian software berdasarkan jenisnya. Software ini terbagi menjadi satu, sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, dia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user itu dapat dikerjakan komputer dengan baik. Nah,
pembagian software yang kedua itu ada bahasa pemrograman atau programming language. Nah, jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa kita ketahui. Oke, seperti Java, lalu PHP, lalu ada HTML, ada C dan C++, lalu masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan juga struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga, ada program aplikasi. Program aplikasi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya yaitu seperti Excel, lalu Microsoft Word, lalu kalkulator, dan juga yang lainnya. Nah, jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya, yaitu yang pertama ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Kita nggak bisa mengubah sifat tersebut sehingga nggak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Oh, jadi kalau misalnya ini nggak bisa dikembangin lagi. Yang kedua tuh freeware. Freeware ini merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap, sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Mungkin kurang maksimal karena ya itu tadi nggak begitu lengkap kan fiturnya. Lalu yang ketiga ada adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Baik, selanjutnya ada open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Kita juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskan, karena umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Selanjutnya ada malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Hati-hati nih, perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, pada peladen, pada klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Selanjutnya ada shareware, yaitu merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kita bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu gangguan yang terbatas. Yang terakhir ada spyware, yaitu software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer,
teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna ataupun merusak sistem pengguna jaringannya. Nah, beberapa contoh dari software ya, yaitu pertama ada Microsoft Word. Microsoft Word pasti kalian sering dengar dong, sering pakai juga kan. Software yang satu ini bisa kita gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dan dalam tampilan kertas. Itu Microsoft Word. Lalu yang kedua ada Microsoft Office PowerPoint. Nah, ini juga pasti kalian sering pakai untuk presentasi dan sebagainya. Software ini digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kita bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan yang lainnya. Selanjutnya Microsoft Excel. Microsoft ini nggak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Dan juga kalau di Microsoft Excel tuh punya rumus-rumus tertentu yang bisa memudahkan orang, kayak misalnya lagi membuat laporan keuangan, kita tuh nggak perlu yang namanya nambah-nambahin pakai kalkulator gitu. Kita tinggal pakai rumus yang ada di Excel, itu otomatis udah ke jumlah sendiri. Jadi sangat memudahkan kita sebagai pengguna untuk menggunakannya gitu. Yang terakhir ada yang namanya Mozilla Firefox. Sebuah software yang berguna dan juga dapat kita gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Kayak mungkin kita mau mengakses ke dunia maya atau yang berhubungan dengan internet, ini kita bisa menggunakan si Mozilla Firefox ini. Jadi itu dia materi tentang software ya. Mudah-mudahan kalian yang menonton bisa bertambah ilmunya, dan juga saya terutama bisa menambah ilmu saya dari pengetahuan ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.